Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya. Tafsir Al-Hikmah, buku yang saya tulis berkaitan dengan tafsir Juz Amma. Juz yang paling dahulu kita hafal biasanya adalah Juz ke-30. Yang dihafal oleh anak-anak, oleh kita, itu biasanya dimulai juz 30. Kenapa? Karena suratnya relatif pendek-pendek. Dan itu memudahkan kita untuk menggunakannya di dalam sholat, baik wajib ataupun sholat sunnah. Nah, karena juz amma itu paling banyak dihafal, karena itu saya berinisiatif menulis tafsir dimulainya dari juz amma. Dan surat yang sedang kita bahas adalah surat Al-Lail, surat ke-92. Beberapa ayat sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti kajian-kajian sebelumnya, Anda bisa lihat, dicek di arsip YouTube ya, Aam Amiruddin Official Channel. Saya simpan di situ untuk kemanfaatan. Ya, hari ini kita akan membahas ayat 12 surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina lal huda. Sebelumnya Allah berfirman tentang orang-orang yang pelit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang pelit, merasa dirinya cukup, merasa harta yang didapatkan itu karena kehebatannya, dan tidak percaya kepada balasan-balasan akhirat, maka kami akan permudah fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia menempuh jalan kesengsaraan. Jadi dipermudah sama Allah menuju jalan kesengsaraan, kebinasaan. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Dan ketika kebinasaan itu nyampe, maka tidak berguna lagi harta dan apapun yang ada di genggaman kita. Kita harus banyak belajar dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Ada orang yang tadinya benar-benar berada di posisi puncak, tapi kemudian dijatuhkan begitu mudah, begitu gampang, begitu ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita berusaha, kalau kita diberi rezeki oleh Allah, banyaklah berbagi. Karena apa? Allah berkuasa untuk menahan rezeki itu. Sahabat, coba perhatikan, banyak kan orang yang tadinya usahanya maju, bergelimang dengan harta, sekarang untuk makan saja susah. Ya nggak sih? Ada nggak teman, saudara, sahabat, atau berita yang Anda tonton? Tadinya, mobilnya ngederet begitu. Di mana-mana di bank itu menjadi nasabah prioritas. Sekarang nggak punya apa-apa. Nah, makanya bagi sahabat yang Allah sedang titipi harta, banyaklah berbagi. Bagi Anda yang oleh Allah sedang dititipi ilmu, banyaklah berbagi. Ada kan orang yang tadinya ilmunya berlimpah, kemudian dengan kuasa Allah, dia menjadi lupa segalanya. Makanya kalau kita sedang oleh Allah dititipi ilmu, sok berbagi. Dititipi harta, berbagi. Dititipi kekuasaan, amanah, gunakan amanah kekuasaan itu dalam hal-hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Karena
Bagi Allah itu menjatuhkan seseorang sangat mudah. Nah, setelah Allah berfirman tentang sebelumnya orang-orang yang dermawan, kan sebelum ayat itu, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat di ayat sebelumnya, ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, di ayat 5 sampai 7. Siapa yang memberi. Nah, jadi kalau ada orang yang kalau sedang oleh Allah dititipi harta itu, dia rajin berbagi. Dititipi ilmu, rajin berbagi. Diamanahi kekuasaan, dia berjuang untuk menempatkan amanah itu secara adil, ya. Dan dia percaya kepada hari penghisaban, percaya pada janji-janji Allah, maka kami akan permudah dia ke jalan kebaikan. Tapi siapa yang bakhila, pelit, tidak percaya kepada balasan Allah, pada pahala Allah, maka kami akan permudah dia jalan menuju kesengsaraan. Nah, setelah itu baru ayat 12-nya Allah berfirman, Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, setiap sholat kita selalu mohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap sholat. Jadi tiap sholat, tiap rakaat kita harus membaca Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil kitab, bahkan tidak sah kalau sholat kita nggak pakai Fatihah. Nah, di dalam Fatihah itu ada permintaan yang sangat fundamental. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami. Beri kami hidayah ke jalan yang lurus. Kenapa kita harus minta sama Allah? Karena di dalam surat Al-Lail yang sedang kita bahas ini, ayat 12, Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Bapak Ibu sahabat percikan iman, petunjuk atau suka disebut dengan hidayah, secara garis besar hidayah itu ada dua. Pertama disebut dengan hidayatuddin atau hidayatudilalah. Yang kedua hidayatut taufiq. Jadi ada hidayah din, hidayatuddin, atau nama lainnya hidayatudilalah. Yang kedua ada hidayatut taufiq. Hidayatuddin atau hidayatudilalah adalah petunjuk Allah yang ada di Quran dan Sunnah, yang merupakan bimbingan Allah kepada kita berupa ajaran-ajarannya. Berarti hidayatuddin ini, hidayatudilalah ini berupa ilmu. Saya dan sahabat-sahabat sekarang sedang menggali hidayatudilalah, hidayatuddin, hidayah agama. Karena yang kita bicarakan adalah ajaran-ajaran Allah. Tiap pagi kita bareng-bareng di sini, ya, di Radio Os, di radio streaming Percikan Iman, di YouTube, di Instagram. Kita 45 menit ngabisin waktu. Untuk apa coba? Kita belajar hidayatuddin. Jadi hidayah agama itu oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang mau belajar agama. Hidayah itu seperti cahaya matahari. Kalau saya umpamakan, matahari memberikan sinar kepada yang ada di muka bumi ini, ke lingkungan kita. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda bisa mendapatkan paparan sinar matahari kalau kita tidak mendekati cahaya itu? Sebutlah saya di ruang studio saya, di ruang kerja saya di sini. Dan ini misalnya siang hari. Saya ada di studio saya, di ruang kerja saya. Saya di sini aja. Pertanyaannya, apakah cahaya matahari itu akan sampai ke saya? Tidak. Saya harus keluar dari studio ini. Saya buka pintu, saya cari
cahaya yang akan menyinari saya, yang bisa terpapar pada tubuh saya. Saya kudu nyari. Nah, hidayah agama seperti itu. Kalau orang tidak mau belajar, bagaimana Allah akan memberikan hidayah? Sebenarnya Allah itu berikan hidayah tersebut, tapi orangnya tidak mau mendekati hidayah tersebut. Makanya hidayatud dilalah atau hidayatud din itu didapat melalui kemauan kita untuk belajar agama. Sahabat percikan iman, Anda sedang mendengarkan nih sekarang ini. Nah, Anda sedang mencari hidayah dilalah. Saya dan Anda sedang berbagi hidayah dilalah atau hidayah din. Jadi hidayatud dilalah, hidayatud din itu sama Allah berikan kepada siapapun, asal orang itu mau, gitu. Makanya salah besar kalau ada yang bilang gini, da'ayah mah nggak dapat hidayah dari Allah, gitu. Ya gimana dapat? Wong denger ceramah saja nggak mau, wong denger nasihat aja nggak mau, membaca buku yang bernafaskan agama nggak mau, baca Quran nggak mau. Ya gimana dia mendapat paparan hidayah dari Allah, gitu. Jadi untuk dapat hidayah itu kita harus mencari, kita harus mendekat cahaya itu. Ingat perumpamaan yang tadi saya sampaikan. Saya tidak akan mendapat paparan sinar matahari kalau saya tidak mencari cahaya itu. Saya di kamar aja, mager aja di kamar, diem aja saya di ruangan kerja saya nggak keluar, ya nggak akan dapat paparan itu. Nah, mirip seperti orang yang tidak mau belajar agama, lalu bilang gini, saya emang nggak dapat hidayah. Bukan nggak dapat hidayah, kita tidak mau menjemput hidayah. Jadi hidayah itu oleh Allah diberikan. Hidayah apa? Hidayatud dilalah atau hidayatud din, yaitu ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah hidayah Allah, cahaya Allah kepada manusia. Pertanyaannya, kita-kita ini mau enggak mencari dan mendekati cahaya itu? Nah, jadi bukan Allah zolim pilih-pilih orang, si ini diberi hidayah, si ini tidak. Sama Allah diberi cahaya itu. Nah, dikasih cahaya itu. Mau enggak orang itu mendekati cahaya? Mau enggak orang itu terpapar oleh cahaya? Berarti kudu ada kemauan pada diri kita untuk mendekati cahaya itu, gitu. Ya. Nah, supaya saya ilustrasikan seperti ini supaya tidak ada lagi istilah ada saya mah nggak dapat hidayah Allah, gitu. Ada saya mah tidak dibimbing sama Allah, gitu. Jadi akhirnya nyalahin Allah. Padahal karena kita nggak ada keinginan. Mirip seperti gini, saya mah nggak dapat cahaya matahari, gitu. Bukan nggak dapat cahaya matahari, Anda tidak mau mencari cahaya itu, gitu. Cahayanya segitu terang benderang kan, gitu. Tapi kalau cahaya matahari segitu terang benderang, kalau orangnya nggak mau keluar dari ruangan, ya, tidak mencari paparan, ya bagaimana kena, gitu. Ya, oke, semoga dengan ilustrasi tadi kita bisa memahami sebenarnya semua orang oleh Allah diberi hidayah dilalah, hidayah agama, asal yang bersangkutan mau mencarinya, mau menemukannya, mendapatkannya, dan mau menerima paparan dari hidayah Allah itu. Ya. Nah, yang kedua, hidayah taufik. Jadi kalau hidayah dilalah itu harus ada kemauan bagi kita untuk mencarinya, ya, menemukannya. Yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik itu satu kekuatan yang Allah tanamkan pada diri kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Nah, jadi begini. Hidayah taufik itu akan diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan hidayah dilalah. Ya, gitu. Ada orang yang tadinya tidak terpanggil untuk berwakaf. Misalnya, ya,
Anda sering dengar nih ceramah bahwa harta kita ini bisa kita bawa kalau kita wakaf. Tapi kalau tidak kita wakaf, harta ini nggak akan kita bawa, tapi menjadi warisan. Jadi kalau ada yang bilang harta mah nggak dibawa mati, ya nggak dibawa mati kalau nggak disedekahkan, kalau nggak diwakafkan, kalau nggak dizakatkan, ya nggak dibawa mati. Tapi sebenarnya akan dibawa mati kalau kita sedekahkan, kita wakafkan. Nah, Anda dengar materi ini, akhirnya Anda, aku rutin mau berwakaf ke Percikan Iman. Pokoknya tiap bulan lah, saya mah 100.000. Tiap bulan deh, saya mah 1 juta. Karena penghasilan Anda segitu gedenya kan gitu. Masa penghasilan Anda 50 juta cuma 100.000, kan malu sama Allah kan gitu. 1 juta lah penghasilan saya 50 juta. Udah 1 juta tiap bulan saya wakaf. Nah, ketika Anda mau berwakaf, itu taufik namanya. Kalau cuma baru tahu bahwa ternyata harta tuh bisa dibawa mati ya, cuma pengetahuan, itu namanya hidayah dilalah. Akhirnya kemudian Anda melangkah pada aksi. Kalau begitu saya programkan, saya bikin di M-Banking saya programkan M-Banking saya masukkan nih rekening wakaf Percikan Iman. Pokoknya tiap tanggal 1 otomatis pindahan gitu. Berarti saya sudah melaksanakan, sudah mendapat hidayah taufik. Nah, jadi kalau baru pengetahuan itu hidayah dilalah. Kalau yang sudah kita amalkan itu namanya hidayah taufik gitu. Kita tahu bahwa Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Biasakan kamu sholat malam. Fa innaha da'bus sholihin. Itu kebiasaannya orang soleh. Saya tahu bahwa Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ciri orang soleh itu rajin tahajud. Gitu loh. Nah, kalau cuma baru pengetahuan, saya tahu itu namanya hidayah dilalah atau hidayah dilalah. Nah, kemudian saya berlatih. Kan saya tahu nih bahwa ciri soleh itu rajin sholat malam. Ya. Nah, itu kan baru pengetahuan. Lalu saya latih. Bangunlah saya jam 4. Biasanya saya bangun subuh itu pas adzan subuh saja. Ini enggak, saya mulai jam 4. Saya mulai dengan tahajud, latihan. Mundurin lagi jadi jam 4 kurang 1/4. Terus saja berlatih. Akhirnya, tiap pagi kita rajin tahajud. Nah, itu sudah hidayah taufik gitu loh. Jelas ya teman-teman ya perbedaannya. Jadi kalau hidayah dilalah mah bersifat keilmuan semata. Kalau hidayah taufik itu apa yang ada di memori kita sudah kita wujudkan, sudah kita terapkan dalam kehidupan gitu. Tadinya saya suka cuek di rumah tuh. Saya kan suami, duduk aja gitu. Tapi ternyata saya baru tahu baginda Rasulullah itu termasuk suami yang suka meringankan beban istri. Jadi kalau nggak ada asisten rumah tangga, cucian banyak, ya, istrikaan banyak. Nah, Rasulullah itu suka membantu istrinya di dapur. Beliau suka nanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, saya tahu Rasul itu seperti tadi gitu loh. Ya, tadinya saya nggak pernah gitu nanya ke istri, bantuin itu, nonton gitu. Tapi begitu saya tahu, akhirnya saya mulai berlatih, ya, meringankan beban pekerjaan istri. Begitu. Nah, kalau saya sudah mewujudkan pengetahuan saya tentang agama, Anda sudah mewujudkan pengetahuan tentang agama, maka ini sudah beralih dari hidayah dilalah menjadi hidayah taufik. Jelas ya perbedaannya teman-teman ya. Semoga penjelasan ini memudahkan kita untuk memahami hidayah dilalah, hidayah taufik. Nah,
Gimana caranya supaya kita mendapat hidayah taufik itu? Kalau hidayah dilalah tadi caranya dengan apa? Dengan belajar, ya, dengan mau mendengar nasihat, membaca ajaran-ajaran agama gitu. Atau berdiskusi tentang agama. Pokoknya yang sifatnya keilmuan, mau belajar. Nah, itu namanya hidayah dilalah. Kalau hidayah taufik, cara mendapatkannya gimana? Tentu saja kita berdoa sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Teman-teman, yang saya ceritakan ini saya tulis di sini ya. Cuma saya agak sedikit elaborasi. Nah, ini yang pertama nih di sini di halaman 185. Pertama berdoa. Kalau kita ingin dapat hidayah taufik itu berdoa. Ya Allah, bimbing hamba dengan hidayah-Mu. Berikan kepada hamba rahmat kasih sayang dari-Mu. Engkaulah maha pemberi. Ya Allah, Engkaulah maha pembimbing. Bimbinglah hamba. Kalau Anda tidak hafal doa Ali Imran ayat 8, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, bahasa Sunda juga nggak apa-apa, tiap ba'da sholat. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau bengkokkan. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kepada kami wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami kasih sayang dari-Mu. Rahmah itu kasih sayang yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Berikan kepada kami kasih sayang. Sesungguhnya Engkau maha pemberi kasih sayang. Nah, jadi yang pertama berdoa agar kita dibimbing. Termasuk tiap sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing, beri kami hidayah. Nah, hidayah untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran. Yang kedua, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kedua itu kalau kita ingin dapat hidayah taufik, butuh latihan. Latihan. Jadi ternyata mengamalkan ajaran agama itu butuh latihan. Dari latihan, itu jadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Dan karakter itulah nanti yang akan menjadi nasib kita. Ya, saya pernah sampaikan pada Anda, sahabat-sahabat, nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi, beliau mengatakan bahwa kita harus menjaga pikiran. Karena pikiran kita akan menjadi omongan. Jaga pikiranmu. Karena pikiranmu itu akan menjadi kata-katamu. Jadi kata-kata saya itu diolah dari pikiran saya. Kalau pikirannya bermasalah, omongan saya bermasalah. Kalau pikirannya busuk, omongan saya busuk. Kalau pikiran saya bersih, omongan saya bersih. Jadi manusia itu ngomong karena pikirannya. Makanya orang-orang yang suka ngagosip itu pikirannya kotor. Orang-orang yang suka ngomong nasuudon itu pikirannya kotor. Jadi kalau ada orang yang ngomong busuk, fitnah, adu domba, gosip, Anda bisa baca itu otaknya, pikirannya kotor gitu loh. Makanya kata Ali, jaga pikiranmu karena itu akan menjadi kata-katamu. Jaga omonganmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Jadi tindakan itu tidak akan jauh dari omongan gitu. Jaga tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Dan jaga karaktermu karena itu akan menjadi takdirmu. Gitu loh. Jadi kalau kita ini ingin takdirnya baik, mulai dari pikiran yang baik. Dari pikiran baik, keluar omongan yang baik. Dari omongan yang baik, keluar perilaku yang baik. Dari perilaku yang baik, keluar kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik, akan membuat karakter kita baik. Maka kalau karakter kita baik, insya Allah takdir kita baik. Gitu kan sebenarnya. Nah, makanya kalau kita ingin dapat hidayah taufik itu butuh tindakan yang diulang-ulang alias latihan. Nah, ini dijelaskan di dalam
Al-Quran, teman-teman sekalian, surat An-Nur ayat 54, ya kan gitu. Anda bisa lihat di sini, di buku yang saya tulis ini, ya. Surat An-Nur ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan, latihlah dirimu untuk taat pada Allah dan Rasul. Jadi untuk taat pada Allah dan Rasul itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Kita ini, teman-teman, untuk bisa baca Quran rutin, butuh pembiasaan. Ya nggak? Saya nggak pernah baca Quran, gitu loh. Tapi kalau ingin saya punya kebiasaan baca Quran, ya dipaksakan dulu, dilatih dulu. Ya kan? Gitu. Pokoknya tiap pada subuh 10 menit aja. Paksakan. Gitu. Saya nggak pernah olahraga. Nah, supaya saya jadi rajin olahraga, gimana awalnya? Paksakan. Latih. Males saya, mager aja kalau pagi-pagi tuh. Padahal masih ada waktu. Nah, akhirnya dipaksakan. Nanti kalau sudah dipaksakan, diulang, jadilah kebiasaan kita. Ya. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, jadi karakter hidup sehat. Gitu. Makanya bagi Anda yang sudah olahraga itu sudah jadi karakter, kalau Anda nggak olahraga, pasti seperti ada sesuatu yang kurang. Tapi bagi saya yang olahraga itu belum jadi karakter, ya tetap sok mager, sok malas kan gitu. Nah, bagi Anda yang tahajud itu sudah jadi karakter, maka tahajud itu gampang aja. Tapi bagi saya yang tahajud itu kadang lakukan, kadang enggak, nah itu saya ada malasnya. Jadi kemalasan itu harus dilawan dengan latihan. Dilawan. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan, latihlah dirimu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Lalu ayat berikut, wa in tuti'uhu. Jika kamu berlatih untuk taat kepada Allah dan Rasul, tahtadu, kamu akan diberi hidayah. Tuh, ini teksnya nih yang paling fokusnya di sini. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, latihan. Wa in tuti'uhu, kalau kamu berlatih diri untuk taat, tahtadu, kamu akan diberi petunjuk. Jadi ayat ini begitu eksplisit mengatakan hidayah Allah itu akan menjadi karakter kita kalau kitanya mau berlatih gitu. Anda nggak pernah datang ke majelis taklim, pasti mager, malas gitu loh. Tapi coba latih sekali, 2 kali, 3 kali, sampai jadi kebiasaan nanti jadi karakter. Nah, itu yang kemudian Allah memberikan hidayah. Jadi kebaikan itu menjadi karakter kita. Tapi nggak mungkin, teman-teman, menjadi karakter kecuali dimulai dari pikiran tadi, lalu dengan omongan, lalu dengan perbuatan, lalu dengan kebiasaan, ya. Kebiasaan jadi karakter gitu loh. Urutannya kurang lebih seperti itulah sederhananya. Nah, itulah makanya di dalam surat An-Nur ayat 54 Allah berfirman, wa in tuti'uhu, kalau kamu berlatih, ya. Jadi apapun butuh berlatih. Anda mahir bawa mobil karena berlatih. Anda mahir bawa motor karena berlatih. Dan kalau Anda sudah bawa motor bertahun-tahun, kan mahir. Ya, gitu. Nah, agama juga begitu. Beramal juga begitu. Ada orang yang kaya, kan gitu. Kalau tidak dilatih dermawan, susah, teman-teman. Tetap pelit, gitu loh. Ya, makanya kita kudu melatih kedermawanan itu kepada anak-anak kita. Ayo berbagi, nak, berbagi, gitu. Kasih temennya. Nah, gitu loh. Ayo kasih temennya. Ada anak kita, cucu kita bawa makanan, kasih temennya, kasih. Gitu. Jadi kita perlu melatih anak-anak kita berbagi. Supaya apa? Di kemudian hari, berbagi itu menjadi karakternya. Gitu. Menjadi karakternya. Nah, teman-teman sekalian, itu langkah pertama dan kedua untuk dapat hidayah taufik. Bagaimana? Doa dan latihan gitu. Nah, itu di halaman 185. Nah,
Sekarang saya perlu bahas ciri orang yang mendapat hidayah taufik. Kalau tadi kan cara. Nah, jadi gini, ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Cara mendapatkan hidayah dilalah dengan belajar. Cara mendapatkan hidayah taufik dengan doa dan latihan. Nah, sekarang resultnya, hasilnya. Bagaimana ciri orang yang mendapat hidayah taufik? Ini saya tulis di sini di halaman 186, ya. 186, 187 di buku Tafsir Al-Hikmah. Satu, ciri orang yang mendapat hidayah taufik itu merasa mudah. Nah, merasa gampang dalam beramal soleh. Coba saya tanya, kenapa merasa gampang? Kenapa merasa mudah? Dari penjelasan yang saya tadi sampaikan, kenapa coba? Karena sudah jadi karakter. Jadi sesuatu yang sudah jadi karakter kita, itu gampang gitu loh. Saya tadi contohkan, saya belum, olahraga bagi saya belum jadi karakter. Olahraga belum jadi karakter bagi saya. Jadi kadang mau, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak mood gitu loh. Kenapa? Karena belum jadi karakter. Bagi Anda teman-teman yang olahraga itu sudah diulang menjadi kebiasaan terus bertahun-tahun jadi karakter, maka berolahraga itu bukan sesuatu yang berat, ringan aja gitu loh. Iya nggak sih? Nah, itu contoh dalam kehidupan keseharian gitu. Dalam beragama juga begitu. Suatu yang sudah jadi karakter itu jadi hidayah taufik. Bagi kita yang, bagi sahabat-sahabat yang sudah terbiasa bangun jam 3, setengah 4, bangun jam 3 atau setengah 4 itu gampang. Karena itu sudah jadi karakter. Sholat, ya, sebelum subuh, apakah mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, afdolnya 11 rakaat. Kalau itu sudah jadi karakter, itu gampang. Ringan aja. Mudah weh gitulah. Nah, itu yang dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diberi hidayah taufik oleh Allah, Allah bukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Jadi mengamalkan Islam itu gampang weh gitu. Mudah gitu, teman-teman sekalian. Ya. Begitu ada, ada pengajian, gampang we datang ke pengajian. Gitu loh. Ada teman yang sakit, kalau ada waktu datang we nengok. Gampang gitu loh. Ya. Ada teman yang perlu bantuan, ya bantu we gitu. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, ciri orang yang mendapatkan hidayah taufik, kebaikan itu sudah jadi karakternya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah menjadi karakternya. Sehingga nggak susah lagi. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang oleh Allah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, dibimbing dengan hidayah taufik, orang itu mudah untuk mengamalkan Islam. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, siapa yang mau menafkahkan hartanya? Gitu. Abu Bakar tuh seperti nggak mikir ya. Tapi membuat kita kagum. Kata Abu Bakar, saya semuanya ya Rasulullah. Gitu. Yang dimaksud semuanya itu semua yang ada di tangannya. Kan beliau juga punya aset untuk berdagang. Kan bukan berarti seluruh perusahaannya dikasih. Enggak gitu. Tapi maksudnya apa yang ada di tangan kamu. Kalau sekarang di dompet lah gitu loh ya. Siapa yang mau berwakaf? Langsung keluarin dompet semuanya. Gitu. Ya. Nah, tapi kan bagi orang yang karakternya bukan memberi, wah dia mikir nanti, wah gitu kan banyak gitu loh. Nah, enggak, saya ingin cerita di sini. Saya ingin cerita, bukan berarti Anda kudu ngeluarin duit seluruh yang ada di dompet. Bukan, ini mas saya cuma cerita. Saya ketika membaca riwayat Abu Bakar, jadi Abu Bakar mah kalau dimintai tolong oleh Nabi, itu selalu paling sigap begitu, ya. Nah gitu.
Ketika Abu Bakar lihat Bilal sedang disiksa oleh majikannya, Abu Bakar bilang ke si pemiliknya, daripada kamu siksa nggak jadi duit, mau saya beli nggak? Gitu loh. Jadi duit gitu. Kata si pemiliknya, nyesok beli 10 kali lipat dari harga biasa. Abu Bakar mah langsung bayar. Ku kita mah juga ditawar kan gitu. Langsung bayar. Harganya 10 kali lipat loh dari harga biasa. Memerdekakan hamba saya. Nah, kalau saya baca gitu loh, ya kita bukan berarti harus selevel dengan beliau lah, masih jauh kita ini. Cuma saya cerita gitu loh, cerita bahwa kenapa ya kok bisa begitu? Oh iya, berbagi bagi beliau itu sudah jadi karakternya. Jadi gampang lah gitu loh. Gampang aja, selama ada ya tolong gitu. Jadi kan ada orang yang kalau nolong orang teh gampang aja gitu loh. Kalau bersedekah itu gampang, berwakaf gampang, berbagi informasi gampang gitu loh. Kenapa? Udah jadi karakternya. Terus ada ketidaknyamanan kalau ada keburukan dia tinggalkan. Nggak nyaman gitu loh. Ini orang ngomongnya buruk melulu, negatif melulu, dia tinggalkan. Wahjurhum hajran jamila. Kenapa? Karena karakter dia nggak sama dengan karakter orang itu. Karakter dia itu nggak pernah gitu ngebahas keburukan orang, menistakan, nggak. Makanya kalau ada orang kayak gitu nggak cocok dia. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ciri orang yang dapat hidayah taufik oleh Allah diberi karakter kebaikan. Tapi karakter kebaikan itu tidak serta-merta diberikan, namun karena orang itu berlatih, akhirnya sama Allah diberikan. Ya. Yang kedua, orang yang dapat hidayah taufik itu konsisten, istiqomah dalam kebaikan. Kenapa istiqomah? Balik ke poin pertama. Karena kebaikan itu sudah jadi karakternya, gitu. Dan karakter itu terbentuk dari latihan-latihan, kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan itu bermula dari pikiran yang benar, omongan yang benar. Jadi tetap awalnya dari hidayah dilalah, dari pikiran dulu. Nah, gitu. Makanya kalau kita sering dengar tausiah yang baik-baik, tausiah yang damai, tausiah yang sifatnya memotivasi, nah kita cenderung berdamai hati kita. Tapi kalau kita sering mendengar ceramah yang sifatnya memusuhi, ya kan gitu. Kabeh dianggap musuh, ini musuh, ini musuh, ini musuh, ya kan gitu. Maka cenderung orangnya itu melawan gitu, ya. Kalau Anda sering dengar gitu ceramah yang kerjaannya ngeritik pemerintah aja, ngeritik kan gitu, maka di mata Anda nggak ada yang benar itu pemerintah, gitu kan, gitu. Nah, kalau Anda dengar ceramah yang menghargai proses, menghargai ikhtiar, ada yang kurang ya kita perbaiki bersama, maka Anda akan jadi orang yang lebih wise, lebih bijak, ya, lebih bisa menerima kekurangan orang, kelebihan orang, dan Anda lebih bisa menerima sistem yang disepakati bersama, gitu. Kalau dalam hidup ini ya tergantung apa yang sering kita dengar, benar nggak sih? Gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua konsisten. Konsisten. Di dalam surat di sini saya cantumkan dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Wa kaifa takfurun? Bagaimana kamu kufur wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, padahal dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi pun ada di hadapan kamu. Wa may ya'tasim billah, siapa yang konsisten, konsisten berpegang teguh pada ajaran Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia diberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi ciri orang yang dapat hidayah taufik apa? Ada konsistensi dalam kebaikan. Makanya ada ayat lain yang menegaskan bahwa konsistensi ketakwaan ini harus kita jaga sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman,
jaga ketakwaanmu kepada Allah, konsisten ketakwaanmu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ingat, konsistensi istiqomah dalam ketakwaan itu harus kamu bawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tidak boleh mati kecuali kamu konsisten istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu kan gambaran bahwa ciri orang yang dapat hidayah taufik itu ada konsistensi. Nah, saya tambahkan lagi di surat Fussilat ayat 30. Orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka dia berpeluang besar untuk husnul khotimah, dan saat itulah malaikat yang akan mencabut nyawanya, malaikat yang penuh lembut. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Siapa manusia yang akan dicabut nyawanya oleh Allah dengan penuh kelembutan? Wa may ya'tasim billah, siapa yang konsisten. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, konsisten. Saat dia mati, ruhnya dicabut oleh malaikat rahmat dengan penuh kasih sayang. Lalu malaikat rahmat itu akan memberikan kabar gembira. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menunggumu. Nah, semoga kita semua, teman-teman semua, oleh Allah diberi kekuatan untuk merasa mudah dalam beramal soleh, istiqomah. Dan ada satu lagi, ciri orang dapat hidayah taufik, bersemangat untuk belajar agama. Nah, bersemangat. Jadi ini muter lagi ke yang pertama, bahwa kebiasaan baik, ya, perilaku baik tidak bisa lepas dari cara berpikir yang baik. Perilaku benar, omongan benar tidak bisa lepas dari pikiran yang benar. Makanya Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid-din." Bila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, Allah tumbuhkan pada orang itu semangat belajar agama. Nah, jadi teman-teman, tiap pagi kita duduk di sini 45 menit, itu tujuannya supaya pikiran kita tuh benar. Supaya pikiran kita bersih. Dari pikiran yang bersih, yang jernih, keluar omongan yang jernih. Dari omongan yang jernih, keluar perilaku yang jernih. Dari perilaku yang jernih, lahir kebiasaan-kebiasaan yang jernih. Kebiasaan-kebiasaan jernih, lahir karakter yang jernih. Gitu kan. Jadi ujungnya dari sini, ya kan gitu. Dari tafakuh. Jadi kata Nabi, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fiddin. Makanya di dalam surat Az-Zumar juga ada kalimat alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti nasihat itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang dibimbing hidayah oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin ciri bahwa orang itu dapat hidayah taufik, satu, kebaikan itu, kesolehan itu jadi karakter, sehingga kita merasa mudah, ya. Yang kedua, otomatis ada konsistensi, ada istiqomah. Yang ketiga, kita terus semangat belajar, belajar, dan belajar. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberi hidayah taufik dan kita bisa memiliki ciri-cirinya. Hadirin saudara-saudaraku tercinta, ternyata pagi ini saya cuma bisa bahas satu ayat. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Insya Allah ayat berikutnya, ya, ayat ke-13 sampai selesai, insya Allah akan dibahas Senin depan. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan membimbing kita semua dalam kebaikan. Terima kasih sahabat yang Allah muliakan. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.